237 Ambang Batas Cinta dan Rasa Sakit 2. Gu Qingqing duduk di tepi tempat tidur dan hanya ada dirinya sendirian di kamar tidur. Leng Xicheng tidak ada di sana. Sepertinya Leng Xicheng sedang berada di ruang baca untuk membahas tentang urusan bisnis. Tetapi, Gu Qingqing tahu bahwa pria itu tidak peduli apa pekerjaan bisnis yang dibahas. Leng Xicheng hanya terlalu malas untuk berkomunikasi empat mata dengan Gu Qingqing. Telah 3 tahun lamanya, selama 3 tahun, Gu Qingqing selalu melewatinya seperti ini. Meskipun baru-baru ini Leng Xicheng memperlakukannya tidak sekasar sebelumnya dan juga tidak bicara seburuk sebelumnya, serta masih mengakui identitasnya di depan keluarga Su dan keluarga Ni, apa artinya semua ini? Leng Xicheng masih tetap tidak menghargai Gu Qingqing dan memandang rendah dirinya. Dalam hati Leng Xicheng, Gu Qingqing hanyalah wanita yang tidak tahu malu dan akan mencari seseorang untuk selingkuh kapan saja. Leng Xicheng tidak pernah berpikir tentang apa yang dipikirkan Gu Qingqing, apa permohonan Gu Qingqing, dan apa pendapatnya tentang pernikahan ini. Leng Xicheng hanya tahu bahwa setelah ia menikahi Gu Qingqing akan mengurus suami dan anak serta mengajari anak-anaknya di rumah dengan patuh. Leng Xicheng menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, bermain-main, dan bertindak sembrono di luar sana tanpa perlu memberitahu Gu Qingqing. Sedangkan, ketika Gu Qingqing hanya berbicara beberapa kata dengan teman lamanya dan bahkan tidak bergandengan tangan, Leng Xicheng malah menghina dan mencurigainya. Apa artinya pernikahan seperti ini meskipun ada sedikit perubahan? Batin Gu Qingqing. Cahaya di dalam ruangan redup. Hanya lampu malam kecil yang menyala. Malam yang tak berujung menghempas Gu Qingqing dan menekannya hingga rasanya ia tidak bisa bernapas. Tidak ada yang bisa dilakukan Gu Qingqing. Ia menyalakan ponselnya dan ada beberapa pesan yang masuk. Selain Liu Yu, masih ada satu pesan yang dikirim oleh Lin Zui. Gu Qingqing membaca pesan yang tak hanya mengumumkan beberapa pekerjaan, namun Lin Zui masih menambahkan di akhir. Tuan Lin, saya telah melihat proposal rencanamu dan Nona Su. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Proposal rencana Nona Su begitu besar, sedangkan milikmu seperti sebuah puisi yang terus-menerus mengalir tanpa gangguan. Jika aku harus memilih, aku lebih memilih proposal rencanamu. Jangan merasa rendah diri karena latar belakang keluarga Nona Su. Meskipun kata-kata Lin Zui terdengar seperti kata-kata menghibur, hati Gu Qingqing memang merasa sedikit tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa orang yang akan memedulikannya justru adalah atasannya, Lin Zui, yang baru mengenalnya kurang dari sebulan. Karena sekarang hari sudah agak malam, Gu Qingqing akan menunggu sampai besok pagi dan pasti akan membalas pesan Lin Zui. Di saat yang sama, ia juga akan bekerja lebih keras dan pasti akan memenuhi harapan atasannya. Tidak lama setelah Gu Qingqing membaca tentang pekerjaan, pintu kamar tidur terbuka. Leng Xicheng memasuki ruangan itu dengan ekspresi dingin. Gu Qingqing duduk di tepi tempat tidur, sedangkan Leng Xicheng berdiri di dekat pintu. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Setelah Leng Xicheng berjalan memasuki pintu, ia bahkan tidak melihat Gu Qingqing. Ia segera berbalik dan memasuki kamar mandi. Kemudian, terdengar suara air mengalir. Meskipun Gu Qingqing tahu Leng Xicheng tidak akan mengenakan piyama yang disiapkannya, ia tetap melipat piyama dan meletakkannya di samping. Setelah itu, Gu Qingqing membuka selimut dan berbaring di tempat tidur. Ia juga hanya menggunakan sedikit tempat dan menempati 1/5 dari tempat tidur. Leng Xicheng keluar dari kamar mandi. Ia melihat Gu Qingqing sudah berbaring dan juga melihat piyama yang disiapkan oleh Gu Qingqing. Ia berjalan ke lemari pakaian dan mengambil satu set pakaian baru, lalu mengelap rambutnya dan membuka selimut. Tempat tidur tenggelam karena berat tubuh Leng Xicheng yang terbaring. Tubuhnya membawa aroma samar setelah mandi dari belakang Gu Qingqing. Setelah lampu dimatikan, ruangan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara dan juga tidak ada yang bergerak. Hanya terdengar suara 2 orang yang bernapas. Begitu sunyi, seakan berada di dunia lain. Awalnya mereka mengira bahwa mereka berdua akan mempertahankan postur kaku seperti ini hingga tertidur. Tetapi, tanpa diduga, tidak lama setelah Gu Qingqing berbaring, tiba-tiba ada rasa sakit di bagian bawah perutnya. 238 Ambang Batas Cinta dan Rasa Sakit 3. Gu Qingqing sontak terhenyak. Perasaan stagnan dan nyeri yang tidak asing ini melandanya. Kemudian, sebuah aliran panas mengalir ke bagian bawah perut. Tidak perlu memikirkannya, ia sudah tahu bahwa waktu menstruasinya sudah datang. Sialan, mengapa menstruasi datang di saat seperti ini? Keluh Gu Qingqing dalam hati. Ia meringkuk dan mendengar gerakan di belakangnya. Leng Xicheng tidak bergerak, napasnya stabil,
dan sepertinya telah tertidur. Periode menstruasi Gu Qingqing selalu sangat akurat. Nenek Leng Xicheng, Feng Lingsui, adalah ahli pengobatan Tiongkok. Segera setelah Gu Qingqing menikah dan menjadi menantu keluarga Leng, ia selalu minum obat dan mengondisikan tubuhnya. Meskipun setiap kali periode menstruasinya disebabkan oleh rasa dingin yang tertinggal karena membantu ibunya mencuci pakaian dengan air dingin selama menstruasi yang sebelumnya, tetapi setidaknya waktunya sangat akurat. Hanya saja, kali ini periode menstruasi Gu Qingqing tertunda selama beberapa hari. Mungkin ia telah mengkonsumsi banyak obat anti hamil sehingga menstruasinya terlambat beberapa hari dari waktu yang seharusnya. Tak hanya itu, perut Gu Qingqing rasanya sangat sakit. Siapapun yang pernah mengalami menstruasi pasti tahu sesakit apa rasanya. Sakitnya tidak seperti langsung ditusuk oleh pisau, tetapi seperti diikat dengan jaring ikan oleh orang lain dan dibuang ke air sungai yang dingin. Seluruh tubuh terasa dingin hingga ke tulang-tulang, jaring yang halus dan kuat membungkus tubuh erat-erat hingga tidak bisa berjuang dan tidak bisa melawan. Hanya bisa menyaksikan diri sendiri tenggelam. Awalnya, Gu Qingqing masih bisa menahannya. Ia cepat-cepat bangkit dari tempat tidur dan mencari pembalut wanita. Tetapi, begitu ia membuka selimut, angin dingin bertiup ke arahnya. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya langsung dibuang ke dalam gua es, begitu dingin hingga tulangnya penuh dengan bola es. Gu Qingqing buru-buru mengenakan pakaian dan segera mencari pembalut wanita. Ia bergegas masuk ke kamar mandi. Begitu ia menutup pintu, rasa nyeri itu menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti menghilangkan satu-satunya rasa hangat di dalam tubuhnya. Gu Qingqing begitu kesakitan hingga tidak bisa meluruskan pinggangnya. Gu Qingqing biasanya tidak merasa begitu sakit setiap kali menstruasi karena selalu mengondisikan tubuhnya. Selain itu, Leng Xicheng hanya datang sekali atau dua kali setiap bulan. Namun, bulan ini Leng Xicheng lebih sering datang sehingga Gu Qingqing minum terlalu banyak obat. Ia tidak mengira bahwa periode menstruasinya juga akan terpengaruh. Di luar kamar mandi, Leng Xicheng membuka matanya. Sementara itu, Gu Qingqing terus menggigit bibirnya di dalam. Meskipun kesakitan, ia bahkan tidak berdeham. Gu Qingqing tidak mengeluarkan suara, terus bersembunyi di kamar mandi, dan tidak kunjung keluar. Jelas ia merasa sangat tidak nyaman. Udara mulai dipenuhi dengan bau darah yang samar, seolah diam-diam menunjukkan kesulitannya saat ini. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Jika ia tidak salah mengingat, periode menstruasi Gu Qingqing seharusnya sudah berlalu. Mengapa tertunda sampai begitu lama? Selain itu, jika Gu Qingqing menstruasi, itu juga berarti, Gu Qingqing melakukan pencegahan kehamilan dengan terlalu lengkap bulan lalu. Bahkan, meskipun Leng Xicheng bekerja keras, hal itu juga tidak memberi Gu Qingqing kesempatan untuk hamil. Hati Leng Xicheng dipenuhi dengan rasa sakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata ketika ia berpikir tentang anak. Ia ingin memiliki anak dengan Gu Qingqing. Setelah wanita memiliki anak, hati mereka juga akan tenang. Apalagi, wanita tradisional seperti Gu Qingqing. Bahkan, tak peduli seberapa besar Gu Qingqing mencintai Ni Zining, ia pasti juga akan memperlakukan ayah anaknya dengan sedikit perbedaan dengan Kan. Leng Xicheng teringat bahwa Gu Qingqing selalu minum obat dan melakukan pengukuran hamil. Ketika Leng Xicheng menyebutkan tentang hamil kemarin, Gu Qingqing langsung tampak enggan dan ingin menolak. Anak seharusnya dimiliki sebagai buah cinta antara dua orang. Jika Gu Qingqing tidak mencintai Leng Xicheng dan tidak akan memberinya sedikit pun kasih sayang, apakah akan ada artinya jika mereka memiliki seorang anak sebagai darah daging mereka sendiri? Semua pemikiran kacau Leng Xicheng yang melanglang buana itu terhenti ketika ia melihat Gu Qingqing membuka pintu dan keluar. Gu Qingqing mengangkat matanya dan melihat Leng Xicheng bernapas dengan stabil, tampaknya telah tertidur. Ia bahkan tidak memiliki tenaga lagi untuk memedulikan pria itu. Gu Qingqing berjalan 2 langkah, namun kakinya sedikit lemas. Begitu ia nyaris jatuh, Leng Xicheng tiba-tiba membuka selimut dan bangkit untuk mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Gu Qingqing. Selanjutnya bab 239 ambang batas cinta dan rasa sakit 4.